tuh kering kan tuh. Kertasnya kayaknya kering tuh kertasnya nih. Kita buka ya. Halo warga, kembali lagi bersama Cang Obeng di konten oprak-oprek. Jeng. Ya, itu dia openingnya. Bayi mulut aja, ntar dia sama editor. Nah, kali ini Cang Obeng mau bikin konten tentang jas hujan. Kita bakal nge-review jas hujan yang udah Cang Obeng kumpulin, dan ada jas hujan yang Cang Obeng biasanya pakai nih buat berkendara naik motor nih. Karena sekarang kan lagi musim-musim hujan nih, udah masuk musim hujan. Ini buat teman-teman penting juga nih, daripada nungguin hujan lama kan di pinggir jalan sejam 2 jam, lebih baik pakai jas hujan biar bisa tetap berkendara dengan aman dan nyaman. Oke, lanjut. Ini Cang Obeng udah siapin beberapa jas hujan. Nah, ini Eiger dari merek Eiger yang biasa Cang Obeng pakai nih. Ini selalu ada di motor. Ini jas hujan yang model plastik yang biasanya teman-teman sering lihat di pinggir jalan kalau lagi hujan, nongol tuh tukangnya tuh. Yang harganya 10.000, 15.000. Nah, ini yang bahan plastik. Ada lagi dari merek Respiro. Udah Cang Obeng beli. Ada lagi dari apa nih? Axio. Wah, nih dari Axio juga udah Cang Obeng beli. Kita bakal review satu persatu, kualitinya bagus yang mana dan sesuai sama budget di kantong teman-teman masing-masing ya. Oke. Nah, yang pertama dari brand Eiger nih, warna biru. Cang Obeng pilihnya ini yang biasa Cang Obeng pakai dan selalu ada di motornya. Jadi ini udah lumayan lama nih Cang Obeng beli sama pakai juga kalau buat hujan-hujanan. Nih kita review ini detailnya ya. Ini dari celananya nih. Ini tuh bahannya tuh kayak bukan plastik, kayak karet elastis gitu nih teman-teman, kalau bisa lihat detailnya tuh ya. Bahannya kayak karet elastis, jadi nggak gampang sobek karena lumayan padat juga nih, keras gitu ya. Dia tuh nggak ada jahitannya teman-teman, jadi kayak apa sih namanya nih? Coba bantu di komen deh. Di lem-lem gitu tuh, di lem, jadi ngepres, bahannya di press gitu. Jahitannya di sini ada karetnya buat si pinggangnya. Semuanya nggak ada jahitan ya, jadi model press gitu sambungannya. Dan di kakinya nih ada velcro buat sepatu teman-teman nih. Oh, jadi kalau mau dipasang sepatunya malas dicopot Cang Obeng, bisa. Ini dicopot dulu velcro-nya, sepatunya masuk, baru kita kencengin. Nah, cuma Cang Obeng biasanya sedia sendal nih teman-teman di motor. Jadi sepatunya dimasukin ke bawah jok atau nggak masukin tas, kita pakai sendal, baru pakai jas hujan. Ya, ini buat celananya. Lanjut kita buat atasannya ya. Atasannya nih Cang Obeng udah siapin. Ini udah kering nih. Cang Obeng selalu pakainya kita ini ya, jaga kerapihan dan kebersihan juga. Jadi habis pakai hujan-hujanan jangan langsung bungkus masukin ke motor atau di tas. Dijemur dulu teman-teman. Biar kenapa? Biar dipakainya lagi enak, nggak basah, nggak lembab, nggak bau juga. Nah itu, oke. Nah ini buat atasannya ada kupluknya tuh ya. Kupluknya juga ada karetnya nih, detailnya tuh ada karetnya. Sama bahannya sama kayak yang celana, karet elastis gini tebal dan nggak ada jahitannya semuanya tuh. Nggak ada jahitannya di bagian ketek nih yang sering robek. Tuh dia model pres-presan gini. Depannya tuh ada velcro, jadi kayak double gitu. Tuh ada velcro, baru di sininya ada sletingnya. Nah, ada sleting, baru di tiban velcro. Jadi kalau kena air dari depan, ketembus nih ke dalam. Biasanya kan nggak ada pelindungnya nih, langsung aja kancing. Wah, kalau dibuka nih baju tiba-tiba basah bajunya kan, segaris kan nggak enak. Tuh depannya nih ya. Belakangnya juga ada apa ya, kayak ini fosfor sebutannya atau apa ya, coba koreksi kalau misalkan Cang Obeng salah. Ini fungsinya buat apa Cang Obeng? Ini kalau kena cahaya, kalau malam ya khususnya, dia nyala nih, jadi ngasih tahu oh ada pengendara. Iya gitu, keren kan? Nah ini dari produk Eiger yang biasa Cang Obeng pakai.
Untuk harganya sendiri, Cang Obeng lupa karena udah lama banget. Nanti di sini nih dicek ya harganya sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung menyesuaikan aja dengan kantong masing-masing. Ya, lanjut ke jas hujan selanjutnya. Tadi ada request dari sang editor, katanya Cang Obeng dari yang murah dulu terus ke yang mahal. Oke. Ini Cang Obeng udah siapin. Nah, ini kayaknya udah familiar banget sama teman-teman pengendara ya, apalagi yang di kota-kota besar. Kalau lagi masuk udah mau hujan nih, tiba-tiba nongol tukang jas hujan pinggir jalan yang harganya 10.000 sampai 15.000. Nah, ini Cang Obeng udah punya nih. Ini bahannya plastik ya, teman-teman, kita buka. Set. Bahannya plastik, modelnya tuh kayak ponco, cuma nggak selebar ponco. Dia fit, nggak ngefit juga ke badan, agak gombrong, dan panjangnya itu nyampe ke dengkul biasanya ya. Dan ini tuh nggak ada sambungannya sih. Kalau dilihat nih langsung plastik blar gitu aja. Di ujung tangannya tuh ada karetnya nih, karet gelang biasa, cuma dipres pakai plastiknya. Jadi biasanya kalau Cang Obeng pernah pakai ini nih, kalau kita berkendara kan begini, biasanya kan narik ya. Kalau jaket atau apapun, kalau kita pakai kalau lagi berkendara. Nah, kalau ini juga ini narik nih, jadi bisa jadi nyampe cuman segini doang nih. Nah, biasanya kalau Cang Obeng tuh pakai yang plastik kayak gini kalau lagi urgent banget nggak bawa jas hujan. Jaketnya Cang Obeng tarik dulu sampai setengah lengan, baru jas hujannya di luarnya gitu. Jadi ngindarin si jaketnya nggak kena air kalau lagi hujan ya, kalau kita lagi berkendara. Tuh, teman-teman bisa lihat gedenya segede gini. Cang Obeng cobain dong. Antar Cang Obeng cobain satu-satu jas hujannya. Tapi kayaknya nunggu hujan dulu ya. Kalau nggak nunggu hujan, kayak disiram deh kayaknya nih sama editor ya. Ntar kita coba satu-satu, teman-teman. Saksiin aja terus videonya sampai habis. Nah, ini buat yang versi unbrand harganya 10 sampai 15.000. Nih, kalau teman-teman suka beli kayaknya tahu lah ininya lah, apa namanya, kualitasnya kayak gimana, karena ini emang bener pure plastik ya, gampang robek. Jadi kita harus makainya tuh hati-hati banget. Seperti itu. Kita lipat lagi. Oke, selanjutnya ada dari Axio. Ya, ini harganya berapa? 275.000. 275.000 ya. Ini Cang Obeng belinya bukan di toko, tapi di online store. Kalau di toko kayaknya bisa lebih, atau enggak kayaknya bisa lebih sih, nggak mungkin berkurang ya harganya ya. Nah, buka langsung. Oke, ini lumayan proper, dapat kantong juga, dapat tasnya, jadi bisa teman-teman taruh di bawah jok. Cuma kayaknya sih gede banget ya teman-teman ya, agak makan tempat ya kalau buat dibawa di bawah jok. Cuma kalau buat motor-motor matic mungkin yang sekarang kantongnya gede-gede masuk nih. Kalau motor-motor kayak Batangan, kayak Tiger, Megrapo, terus kayak bebek-bebek, motor bebek ini agak kegedean ya gitu. Kalau ditaruh bukan di bagasi, takutnya hilang kan, gampang dicolong karena modelnya kantong gini. Nah, kita lanjut ke jas hujan. Nah, ini bagus sih, bagus. Kita buka dulu, Cang Obeng buka dulu, kita lihat bahan dalamnya seperti apa nih teman-teman. Ya, modelnya jas hujannya kayak jaket ya, dia kayak yang Eger tadi. Setelannya dua, ada atas dan bawah. Bawahnya tuh celana panjang, atasnya tuh jaketnya. Ini ukurannya XL. Material dalamnya nih bahan apa ya? Ini kayak bahan jaket yang poliuretan kali ya namanya ya. Cang Obeng juga kurang tahu detailnya. Dia double, jadi ada yang tipisnya, dan bahan utamanya tuh yang tebelnya ini nih, dia lapis dua. Cuma Cang Obeng nggak tahu nih bahan luarnya itu taslannya seperti apa, karena kan kita pengen tahunya build quality-nya airnya masuk apa enggak kan. Kalau bahan-bahan yang luar ini nih, yang dalam ya, sorry,
yang bahan dalam ini agak tipis banget nih. Kalau air sih pasti tembus, cuma yang luar kayaknya sih enggak ya bahannya, karena dipegangnya agak lumayan tebel. Depannya dulu di sini, di kerahnya ini ada kupluknya nih, ini bisa dibuka. Nah, ini ada kupluknya. Oh, ini kelihatan, Deng. Nah, ini kayaknya sebahannya sama, kupluknya sama badannya sama. Nah, ini dia jahitan, semuanya full jahitan. Cuma di balik dalamnya itu dia kayak solatif press gini ya. Jadi nempel sama bahannya dan jahitannya buat ngelindungin bocor dari jahitan. Teman bisa lihat nih. Tuh kayak gitu tuh, ini jahitan. Emang di dalamnya ada kayak solatif gitu yang ngepres buat nutupin lubang-lubang jahitannya. Jadi kalau ada air nggak bocor. Itu. Nah, ini bahannya juga ya, waterproof sih ini. Bahannya kayak transparan karet gitu ya. Jadi asumsi Cang Obeng sih nggak bakal tembus air. Lumayan awet karena dari harganya juga lumayan ya, 275.000 gitu. Double di sininya ada pospor, ada emboss XU juga, tangannya juga ada, dan ini tembus ke belakang nih dari depan, set garis ke belakang juga tuh kayak gitu pospornya. Nah, ini buat tangannya modelnya lucu nih, jadi kayak jaket biasa, cuma ada bahan lebih di ujung tuh yang karet. Nah, ini fungsinya biar kalau lagi pas di tangan nggak lari-lari ke belakang ya. Jadi kalau dipakai kayak gini nih, coba kasih lihat. Tuh, dia ngikat ya. Kan kalau kena angin biasanya naik-naik tuh, nih enggak nih, ada karena ada karetnya. Dan ada cetekannya juga, kita bisa kencengin. Nah, ini mau minimalisir masuknya air ke tangan. Nah, itu. Lanjut di bagian kancing. Kancingnya double, sama kayak yang brand Eiger. Double tuh maksudnya ada selaput luarnya gitu. Jadi sleting biasa. Nih, Cang Obeng sletingin dulu deh. Biar teman-teman bisa lihat, kelihatan ya. Sleting sebet. Terus ada bagian luarnya lagi, double. Sep, baru kita kancingin. Der. Gitu. Ini juga meminimalisir air masuk ke dada gitu. Nih. Kita lihat celananya. Celananya ada kantongnya nggak ya? Kalau jas hujan kayaknya sih nggak ada ya. Oh iya, di ini juga ada kantongnya nggak ya? Oh, ada dong teman-teman. Nah, maaf kelupaan. Ini ada kantongnya nih. Oh, ada kantongnya. Tapi saran Cang Obeng, walaupun ini jas hujan, sebaiknya kalau handphone, dompet, apalagi biasanya yang di kantongnya elektronik lah, taruh aja di tas kalau di hujan. Gitu, jangan taruh di dalam jas hujan ya. Headset kayak gitu, wah kena air, musyong ntar. Ini ada kantongnya juga nih. Walaupun kantongnya udah proper gitu, dia nggak ada kancingnya, langsung slep masuk gitu, jadi air nggak masuk. Celananya Cang Obeng, sip. Ini celananya. Bahannya sama kayak yang atasan bahan. Dia ada karetnya juga. Ada ininya, talinya nih buat ngenjengin kalau kedodoran. Ini ukurannya XL ya. Ini saran buat teman-teman juga dari Cang Obeng. Kalau mau beli jas hujan, beli ukurannya yang jangan fit sama kita ya. Misalnya kita pakai ukurannya, biasanya kalau pakai baju ukurannya L, kita naikin belinya yang double XL kan buat jas hujan, karena usahain tuh agak gede. Kalau kita pakai tas nggak ngepres di badan, jadi si jas hujannya gitu. Kalau Cang Obeng sih kayak gitu, jadinya multifungsi, karena kan jas hujan kan ini ya pakaian yang di double kan. Kalau di double ukurannya fit sama kita juga, sempit ntar, masa naik motor agak merencet gini kan nggak enak ya kan. Nah, gitu.
Nah, celananya nggak ada kantongnya teman-teman, kantongnya cuma di jaketnya aja, jaket atas, dan bawahnya nggak ada velcro-nya yang buat ngikat ngerucutin ujung bawahnya, cuma dia ada kayak cetak-cetakan gitu nih. Nah, kalau begini udah fix nih, begini doang. Jadi ukurannya nggak bisa digedein dikit, dikecilin dikit, nggak bisa, karena cetakannya cuma satu. Kalau yang Eiger tadi kan ada 2 velcro, gitu, jadi bisa kita setting sesuai kebutuhan. Oke, itu dari brand Axio dengan harga 275. Nah, selanjutnya dari brand Respiro. Ini Cang Obeng belinya warnanya marun ya, keren. Nah, ini produk terakhir yang kita review karena yang paling mahal. Harganya berapa? 325.000. Tadi Eiger di bawah ini harganya. Untuk yang unbrand kisaran 10 sampai 15.000. Nah, untuk yang Axio 275, nah ini 325.000. Packagingnya simple banget. Kalau tadi Axio pakai kayak goodie bag gede, ini bisa dikecilin dan ringkes ya ini ya. Kalau masuk tas bisa masuk segede tumbler sih ini. Masuk bagasi motor juga harusnya sih nggak makan tempat banget ya. Fit lah ini. Kita buka yuk. Nah, ini ini bawahan. Nah, nih. Oke. Kita review satu-satu. Respiro warna marun. Ini Cang Obeng belinya di marketplace juga, teman-teman, bukan di toko ya. Jadi banyak official, jadi nggak takut barang-barang palsu gitu kan. Kalau kan lumayan juga ya harganya jas hujan ratusan ribu, kalau kita makainya cuma sekali doang terus basah kan rugi ya. Gitu. Nah, ini tuh asli Respiro, asli bahannya dia nggak sama kayak yang si Axio, hampir mirip kayak yang Eiger kalau menurut Cang Obeng, karena dia cuma satu lapis doang. Kalau tadi si Axio kan ada 2 lapis. Lapisan luar yang utamanya tuh yang anti airnya, dalamnya tuh bahan yang tipis kayak gitu kan, jadinya dia agak tebal aja. Nah, kalau yang si Respiro ini dia cuma satu lapis di bagian luarnya aja, full jahitan semuanya. Ada kupluknya juga, cuma jahitannya sama kayak yang si Axio. Dia ada teknologi solatip yang ngepres gini nih. Tuh, jadi kalau ada air masuk dari jahitan, dia nggak tembus. Sama full semuanya nih, tuh udah disolatipin. Cuma satu lapis. Ketebalannya tuh lumayan tebal lah ini, nggak tembus. Bahannya nih, tuh. Ini bagian dalam ya, teman-teman. Ini yang anti airnya nih. Ini luarnya. Nah, ini bahan dalamnya tuh kayak karet-karet yang tadi Eiger. Dia nggak bakal tembus air juga nih ke sini nih. Seperti itu. Terus juga dia ada ininya, apa namanya? Fosfor. Di belakang cuman, nggak dari depan. Ini di belakangnya ada fosfor silver gini nyala, dan ada logo brandnya Respiro. Bagian depannya, nah ini buat kancingan nih, karena krusial ya kalau menurut Cang Obeng. Kalau kita pakai jas hujan, biasanya kalau nggak model-model double kayak gini, tembus ke baju airnya, kayak gitu. Nah ini double, selain ada kancing zipnya juga, set, kita bisa kancingin sampai atas, dan juga di double nih kayak si Axio, satu lapis baru 2 lapis. Nah, kancing kayak gitu, jadi air nggak masuk dari depan nih, dia nggak masuk. Tangannya cuma karet doang, kayak gitu. Jadi nggak kayak model jaket yang tadi si Axio kan ada jaket
Udah jaket lurus, terus ada karetnya. Kalau ini cuman karet doang nih. Gitu. Ini buat untuk atasannya ya, teman-teman ya. Tuh, bahannya di bawahnya juga nggak ada pengait apa sih buat ngecilin ukuran, nggak ada. Dia fix lebar. Kayak kemeja, kayak jaket biasa. Nah, ini buat celananya. Buat celananya bahannya sama, satu lapis juga. Dan oh ya, teman-teman, ini si badannya juga nggak ada kantong ya. Jadi dia si Respiro ini nggak nyediain kantong di jas hujan, karena dia tahu kali ya, ngapain juga jas hujan ada kantongnya. Ngerinya kan kusut, kena basah ya. Gitu. Nah, ini bagian celananya. Oh, simple banget. Dia cuman selapis doang, sama kayak atasan. Pinggangnya karet, nggak ada pengencang pinggangnya, talinya tuh nggak ada. Bawahnya, nah ini bawahnya fix gombrong gini aja nih. Jadi kalau mau pakai sepatu harus hati-hati ya, biasanya suka nyangkut. Kalau yang Eiger tadi dia oversize bagian gelang bawahnya, kita bisa kecilin dengan cara ada velcro-nya, jadi kecil. Axio juga sama, bisa dikecilin, cuman fix kecilinnya segitu-gitu aja. Kalau ini nggak ada, jadi udah fix gombrong kayak gitu teman-teman ya. Itu dia review jas hujan dari segi harga dan juga kualitasnya ya. Jadi ada beberapa jas hujan, ada 4: Eiger, ada Respiro, Axio, dan yang plastik di Unbrand. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri sesuai budget masing-masing, pengennya yang kayak gimana, harganya yang berapa, itu menyesuaikan. Cuma kalau menurut Cang Obeng, kalau buat harian sih lebih better yang simple ya. Kayak misalkan kayak Eiger gini gampang dilipet, bahannya juga bukan yang kain ya. Jadi ini itu bukan kain teman-teman, kayak karet gitu, semi karet gitulah, jadi elastis. Harganya juga lumayan terjangkau. Dan kalau mau yang murah meriah hore, bisa pakai yang Unbrand. Ini plastik, jadi kalau misalkan sekali pakai bisa juga. Cuma nggak enaknya kalau yang plastik gini, kita sekali pakai buang. Kalau ketemu hujan bingung, karena belum tentu ketemu tukang jas hujannya ya. Gitu teman-teman. Jadi menyesuaikan keperluan dan budget masing-masing. Nah, di sesi terakhir ini penentuannya nih. Kalau nggak dites kurang afdol kan? Kita tes. Karena nggak hujan, jadi kita main siram-siraman air. Pasti seru banget. Kita tes satu-satu. Bagus yang mana ya? Teman-teman ntar bisa lihat sendiri dari video yang Cang Obeng bikin. Let's go! Karena nggak ada hujan, jadinya tim kreatif iseng nih, disiram pakai selang. Nggak apa-apa, kita ngetes jas hujan pertama. Ini yang non brand yang harganya 10-15 ribu. Teman-teman bisa dapetin di pinggir-pinggir jalan. Biasanya ada abang-abang yang jual nih pas lagi hujan. Pakai dulu helm sebagai bukti. Ada kertas. Oh, kering ya. Iya nggak? Kita buktikan tembus apa enggak nih plastik 10 ribuan. Oke. Nih, biasanya Cang Obeng posisinya yang bener dulu nih. Ini kan lumayan agak panjang nih sampai bawah tuh. Kita bisa kebawahin biar kakinya nggak kena air, digulung dikit. Dan pakai sendal ya. Yuk. Shoo. Hey. Wow. Udah. Basah. Pembuktian. Basah apa enggak nih si kertasnya ya. Tuh. Ini sih pasti basah. Muka kering kan nih muka nih. Oh, kering kan tuh. Kertasnya kayaknya kering tuh kertasnya nih.
Kita buka ya. Zueng, 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 zueng. Kering, saudara-saudara. Wih, tingkat keampuhan untuk jas hujan plastik sekian. Nah, selanjutnya jas hujan Eiger, kertas baru, kering, kering, ya. Pakai dulu. Sah. Kita pakai. Wih, kita buktikan basah apa enggak. Jangan lupa nih, rapihin. Dah, naik motor. Oke, bikin enak dulu. Hujan. Sah. Dingin, dingin, dingin. Nah, basah men. Tembus nggak ya? Kayaknya tembus nih teman-teman. Ada bagian-bagian tertentu yang dingin. Kita lihat. The moment of truth. Nggak ada yang kering. Bagian depan kering, cuman tadi ada yang tembus dari belakang karena ininya lupa Cang Obeng pasang nih kupluknya nih. Dari helm langsung tembus. Gitu, ke punggung tadi ya. Udah sih, overall itu aja. Dari badan sih aman ya. Tadi kena air kan lumayan cukup banyak ya. Asal bukan banjir. Sip. Nah, ini yang terakhir dari merek Axio. Kertas baru seperti biasa masih kering. Langsung kita kencingin aja ya, teman-teman. Ini karena ada 2 lapis jadi agak tebal gitu sih. Bawaannya agak kaku ya. Kencingin sampai atas. Nyangkut bro. Oke, kempes. Kencingin. Cetekannya jangan lupa karena kan double ya lapisannya. Yang kedua. Sip. Dipakainya ini lumayan nyaman ya, agak gede juga. Nah tadi dari yang Cang Obeng pernah bilang jangan beli jas hujan yang ukurannya pas sama kita, harus dilebihin. Tuh, jadinya kalau tangan begini tuh ujungnya masih di sini kayak gitu, nggak ke atas atas. Oke, aman. Zeng 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 zeng. Nah, kuyup bro. Wah, nggak tembus, aman. Lihat dong, daun talas ya. Kita cek tembus apa enggak ke dalam. Harusnya sih enggak ya. Wah, udah mulai agak basah-basah. Akan ketembus. Kita lihat tembus enggak ya. Susah bro. Nah, ya kering ya, dalamnya tuh kering tuh, teman-teman bisa lihat. Dalamnya kering, cuman luarnya doang sini tuh agak basah karena kan double dia. Aman. Oke. Tuh. Sip. Nah, itu tadi review jas hujan by Cang Obeng di Opera Coffre. Nah, itu buat teman-teman, semoga berguna, infonya menarik dan bisa di-share ke teman-teman lainnya ya. Jadi jas hujan ini sepele tapi penting. Kenapa begitu? Karena kalau lagi hujan males juga kan nungguin hujan reda. Kalau ketemu tempatnya yang proper, yang enak kayak di warung, kalau di Alfa, kalau lagi ketemunya di kanan kiri tanah kosong atau kanan kiri cuma ada pohon, kan ngeri juga ya. Neduh di bawah pohon bahaya. Ntar kalau ada petir, takut. Nah,
Ya, teman-teman, sampai di situ aja konten oprek-oprek kali ini yang kita bahas jas hujan. Nah, ini teman-teman kalau mau request Cang Obeng bahas apa gitu seputar otomotif yang lainnya, boleh request. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng lagi dengan konten-konten yang menarik pastinya dari Cang Obeng. Sampai di situ aja konten oprek-oprek kali ini. Sampai jumpa di konten oprek-oprek lainnya yang bakal menarik juga. Nah, jangan lupa nih teman-teman, support kita dengan cara like, share, sama komen. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube Sahabat Grab Indonesia. Jadi teman-teman bisa tahu video-video konten lainnya di YouTube channel tersebut. Oke? Ciao! Nah, mau tahu tips dan trik lengkap lainnya? Tonton langsung di Grab Academy. Ayo!